أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله فمن كان بالنعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تكبير صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini, malam yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk mengayunkan langkah kaki kita mengunjungi majelis ilmu. Kemudian juga Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Semuanya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita ini meraup amal soleh. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian pekanan kita. Kita malam hari ini membahas tentang masuk teori berpikir yang ketiga. Ya. Teori berpikir yang ketiga ini tidak akan pernah kita jumpai, tidak akan pernah diajarkan di bangku sekolah, bangku kuliah. Mau gelarnya itu doktor, profesor, dia tidak pernah memiliki teori berpikir yang ketiga. Ya. Kalau untuk mendapatkan gelar doktor, profesor itu berapa menghabiskan biaya? Hah? Berapa, Bang? Ada yang gelar doktor di sini? Berapa habisnya? Banyak, ratusan juta. Untuk mendapatkan gelar dokter itu baru menggapai teori berpikir tingkat 2. Berarti kalau dia terus mencari sampai memahami teori berpikir tingkat 3, berapa dana yang dihabiskan? Tentu lebih banyak. Insya Allah tak perlu menghabiskan banyak ratusan juta. Kita malam hari ini akan mendapatkan atau bisa memiliki teori berpikir tingkat 3. Teori berpikir tingkat 3 ini adalah teori berpikir yang paling mendalam,
di antara teori-teori berpikir yang dalam di seluruh dunia. Nah, itu ya. Jadi teori berpikir tingkat 3 ini menunjukkan sekaligus ciri seorang muslim. Jadi muslim itu memang dia harus di atas rata-rata. Jadi dikatakan orang yang cerdas, orang yang betul-betul cerdas itu adalah muslim. Jadi sehebat apapun para pemikir itu, ya, kalau dia belum menemukan Islam, berarti dia masih berpikirnya di level kedua. Nah, itu kan. Jadi teori berpikir pertama itu adalah teori berpikir yang mendasar, dangkal. Dia hanya melihat permukaan saja. Kemudian yang kedua adalah teori berpikir yang mendalam, amikoh. Dan yang ketiga adalah teori berpikir menggapai atau mencapai sampai mustaniroh. Jadi tidak ada lagi pemikiran di atas itu. Maka sehebat apapun orang barat itu bisa menciptakan teknologi, iya kan? Bisa membuat pesawat tempur, bisa membuat tank, mobil dan seterusnya. Itu baru teori berpikir di level kedua, ya kan? Tapi kalau kita lihat hari ini, siapa yang menciptakan teknologi itu? Orang barat. Berarti orang Islam itu malas berpikir, ya kan? Kan ketahuan kan? Padahal itu baru di level kedua. Sementara Islam itu mempunyai pemikiran di atas level tadi itu, di atas levelnya orang barat. Maka bisa dipastikan orang yang berpikir mencapai di level ketiga ini pasti akan masuk Islam. Maka hati-hati, malam hari ini bisa membuat kita ini akan masuk Islam. Oh, kami kan udah Islam, Pak Ustaz. Ya. Jadi siapapun yang mendengar teori berpikir di level ketiga, dia akan pasti masuk Islam. Syaratnya berpikir. Jadi dakwah itu yang paling sulit itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau mikir. Jadi orang yang nggak mau mikir itu yang paling sulit didakwahi, karena mau dijelaskan apapun dia masa bodoh karena dia nggak mau mikir. Justru yang paling gampang mendakwahi itu orang yang mau berpikir dia. Bahkan orang kafir sekalipun kalau dia mau berpikir maka mudah untuk dipahamkan. Nah, itu dia. Tapi banyak hari ini justru umat Islam itu yang malas berpikir. Makanya dia tertindas, terbelakang, terjajah. Betul tidak? Iya kan? Kena orang yang nggak mau mikir. Itu orang yang menghafal Al-Quran cukup dengan hafalannya. Kan nggak mau mikir itu kan, adalah cukup gitu kan. Yang penting udah bisa beramal, sholat menjadi imam, kan besar pahalanya itu kan. Nah, dia cukup, ya kan? Kemudian apa? Mendapatkan pemahaman sedikit sudah cukup lah, bisa untuk ngisi kajian. Itu orang yang nggak mau mikir. Nah, itu sulit didakwahi. Nah, itu kenapa? Dia sudah nyaman dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau orang yang berpikir, ya, pasti dia mudah untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena berpikir itu adu argumentasi, saling memberikan kekuatan argumentasi. Ketika argumentasinya itu sudah kalah, dia akan nyerah, ya kan? Contohnya siapa? Ustadz Felix Xiao, tahu kan? Dengar kan? Ustadz Felix Xiao itu orang yang pemikir. Dia ngerasa pemikirannya itu hebat, dia mau berpikir. Maka ketika diskusi, dia kalah, dia nyerah, langsung dia minta syahadat. Karena dia mau mikir dia. Langsung masuk Islam.
Padahal mu'alaf. Jadi Ustaz. Iya. Tapi ilmu Islamnya di atas rata-rata orang Muslim. Harusnya kita ini malu gitu loh. Ya kan? Kita ini dari kecil Islam. Ya kan? Kenapa? Karena nggak mau mikir, itu masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan. Iya, oke, barakallah. Ahlan. Silakan. Masya Allah. Jom. Ijlis. Ayo. Situ. Masya Allah nih. Ayo. Situ. Biar nampak. Di sini ada. Berlapang-lapang di majelis. Masya Allah. Saya nih. Ayo. Sini. Ini kosong. Sini, biar nampak. Sok, ini ya. Bisa berlima. Sini, ini kosong itu. Ini kosong nih. Jangan di ujung. Pahalanya sedikit di sana. Pahalanya sedikit, sini yang besar. Cari pahala yang besar, jangan sedikit. Iya. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita ini masuk ke dalam pembahasan teori berpikir tingkat 3 yang tidak diajarkan di bangku-bangku kuliah. Sekalipun dia mendapatkan gelar profesor doktor, itu baru memiliki berpikir di level kedua. Padahal untuk mencapai gelar doktor, berapa biaya yang dihabiskan? Banyak, ratusan juta. Berarti kalau untuk mencapai pemikiran di level ketiga ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Mungkin lebih dari ratusan juta. Tapi insya Allah di sini nggak perlu keluar biaya. Nah, ini luar biasanya. Ya, jadi siapa saja orang yang bisa mencapai pemikiran di level ketiga, dipastikan dia akan masuk Islam. Jadi orang Barat, dia bisa menciptakan teknologi buat pesawat, buat mobil dan seterusnya, itu baru pemikiran di level kedua. Kenapa hari ini teknologi dikuasai oleh orang Barat? Sudah bisa dilihat karena orang Islam itu malas mikir. Padahal umat Islam itu punya pemikiran di atas orang Barat. Dia mempunyai level ketiga. Harusnya mudah untuk menciptakan teknologi. Nah itu. Berarti tandanya umat Islam itu malas mikir. Maka yang paling sulit untuk didakwahi itu adalah bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tak mau mikir. Orang yang tak mau mikir itu pasti dia nyaman, hidupnya nyaman, ya kan? Nggak mau nambah, mencukupkan, sudahlah cukup. Nah, itu. Orang yang hafal Al-Quran sudah cukup dengan hafalannya, tak mau menambah pemahamannya, ya kan? Bisa jadi terpalingkan Al-Quran itu hakikatnya untuk apa, tetapi tidak sampai pengamalannya. Itu yang terjadi hari ini. Nah, bagaimana pemecahan akidah satu? Maka harus menggunakan teori berpikir tingkat 3. Ya kan? Untuk memecahkan akidah satu. Apa itu akidah satu? Min aina. Dari mana kita ini berasal? Berarti harus menggunakan teori berpikir tingkat 3. Bagaimana memperoleh kebenaran, ide atau konsep? Bisa nggak kita untuk mengetahui kebenaran yang pasti? Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang teori berpikir tingkat 1 untuk mengetahui kebenaran langsung yang tampak. Bisa nggak kita memperoleh kebenaran yang pasti? Sesuatu yang bisa kita indra. Kita resume ya. Nah ini, kita resume teori berpikir tingkat 1 dan 2. Ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang dapat langsung terindra, namanya kebenaran langsung ya.
Ini namanya teori berpikir tingkat 1. Bisa nggak kita bisa menemukan kebenaran yang pasti? Hah? Bisa nggak? Harus tahu syaratnya. Syaratnya apa? Ya itu. Apa nih ya? Teori berpikir tingkat 1 itu apa? Syarat berpikir itu apa? Ada berapa? Ada 4. Ya, ini dia. Syarat berpikir itu yang pertama fakta yang terindra, kedua adalah indra, ketiga otak, keempat maklumat sabiqoh. Ini syarat untuk berpikir, untuk menemukan kebenaran langsung. Nah itu. Nah, teori-teori berpikir para filosof, orang-orang ateis, ya, itu hanya menggunakan syarat berpikirnya, dia menggunakan 3 saja. Fakta terindra, indra, dan juga otak. Bisa nggak menemukan kebenaran langsung kalau hanya menggunakan 3 teori ini? Tak bisa. Makanya mereka katakan kebenaran itu relatif. Padahal kebenaran itu mutlak, kan? Itu. Contoh. Ini apa ini? Nah, berarti nggak lapar. Kalau ini roti berarti orang lapar. Kalau saya katakan ini adalah kapal selam, antum percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa antum nggak percaya? Karena syarat berpikirnya terpenuhi. Yang pertama, ini fakta yang terindra, kemudian indra kita bisa melihat, kemudian ada otak yang menyerap, kemudian ada maklumat sabiqoh, informasi yang kita dapatkan. Kalau ini namanya handphone. Maka kalau ada orang ngomong kalau ini kapal selam, pasti orang nggak percaya. Kan sudah cukup membuktikan kebenaran dengan teori berpikir tingkat 1. Gampang kan? Oh gitu cuman Ustaz. Gampang rupanya. Kalau tahu rumusnya dia gampang. Nah ini ya. Maka antara fakta dan fakta terindra dan juga maklumat dia harus saling mengait dia. Nah itu kan. Maka menghasilkan kepahaman. Jadi kalau untuk menjadikan jamaah, menjadikan muridnya itu cerdas, ya itu gampang. Cukup perlihatkan fakta dan juga maklumat sabiqoh, informasi. Kenapa pendidikan hari ini itu tidak bisa mencetak orang yang berpikir di level ketiga? Orang yang cerdas. Nggak bisa mencetak murid yang cerdas, mahasiswa yang cerdas. Kenapa? Karena hanya teori. Syarat berpikirnya hanya digunakan 3. Jadi teori-teori saja. Ya kan? Cuman mengkaji rumus-rumus saja. Benar nggak? Cuman hafalan-hafalan saja. Tidak akan pernah menghasilkan kepahaman. Gitu kan? Tapi kalau langsung praktek, ditunjukkan fakta, langsung ditunjukkan maklumat, langsung praktek dia. Paham nggak? Paham. Karena pendidikan hari ini hanya teori-teori melulu. Suruh menghafal, menghafal terus. Akhirnya pusing. Ya kan, yang teknik ini. Berarti paham itu pasti benar. Iya kan? Jadi untuk mematahkan teori berpikir Darwin cukup menggunakan teori berpikir tingkat 1 kan? Kan gampang kan? Kenapa dibenarkan teori Darwin itu? Karena dia nggak memiliki ini. Nggak tahu dia syarat berpikir itu apa, sehingga membenarkan teori Darwin. Dan teori Darwin itu masih diajarkan di sekolah, di bangku kuliah. Bayangin. Dianggap dia intelektual, padahal bongak gitu loh. Lu kan dengan teori berpikir tingkat 1 saja sudah terbantahkan. Kebenaran itu pasti mutlak, tidak ada kebenaran yang
relatif. Ini handphone, tapi hakikatnya belum tentu handphone. Akhirnya bingung orang itu. Ya kan? Hitam, belum tentu hitam. Kan membuat orang bingung. Gitu kan? Jadi guru-guru atau dosen-dosen apa? Filsafat, bukan filsafat. Filsafat tadi itu, dia kalau bahagia itu apa? Ketika melihat mahasiswa itu bingung. Nah, di situlah letak kebahagiaan dia. Jadi kalau mahasiswa bingung, dia bahagia. Bertanda dia berhasil. Gitu. Bukan kalau melihat mahasiswa itu paham, dia bahagia, tidak. Nah, itulah filsafat tadi itu. Ya kan? Jadi filsafat itu gampang mematahkan teorinya, asal kita paham syarat berpikir. Ya kan? Kan gampang kan? Untuk mengetahui kebenaran yang pasti itu gampang. Cukup syarat berpikirnya terpenuhi. Nah itu ya. Ini teori berpikir yang pertama. Kemudian yang kedua. Teori yang pertama itu apa? Untuk mengetahui kebenaran langsung. Namanya pemikiran yang dangkal. Ya, subhiyah. Dalam bahasa Arabnya itu. Pemikiran yang dangkal. Ya kan? Kalau untuk mengetahui pemikiran yang tidak langsung, yang tidak bisa terindra, bagaimana caranya? Tadi kan dengan dangkal. Contoh misalnya pemikiran yang dangkal itu, kalau kita ini di parit atau di sungai, kemudian airnya keruh. Ketika ditanya, ada ikannya nggak di bawah? Kalau orang yang berpikir yang dangkal, dia katakan tidak ada. Kenapa? Karena tak nampak. Dia hanya berpikir di permukaan. Tapi untuk mengetahui ada nggak ikannya yang di dalam, berarti ini sesuatu yang goib. Bagaimana untuk mengetahui sesuatu yang goib? Ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa terindra secara langsung. Fakta yang goib. Yang goib itu apa yang dipahami oleh manusia hari ini? Setan, jin, kuntilanak, genderuwo lagi, malaikat, ya kan? Padahal goib itu apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab, ya kan? Harus diterjemahkan dengan bahasa Arab. Jadi ini berpikir tidak langsung, harus menggunakan teori berpikir tingkat 2. Untuk mengetahui ini menggunakan teori berpikir tingkat pertama, maka tidak akan pernah ketemu. Nah, ini ya. Nah, gaib itu apa? Gaib itu sesuatu yang tersembunyi. Itu gaib. Ya kan? Kemudian sesuatu yang masa lampau itu juga gaib. Dan sesuatu yang akan datang itu juga gaib. Itu. Misalnya untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Contohnya tadi air yang keruh. Untuk mengetahui di dalamnya tadi itu. Kalau ditanya ada ikannya enggak? Ya kan? Kalau dia berpikir dangkal, dia katakan tidak. Kalau menggunakan teori berpikir tingkat 2, bagaimana caranya untuk mengetahui? Syaratnya apa? Ada dalil. Itu dia. Syaratnya harus ada dalil. Jangan menjawab dulu sebelum ada dalil. Kalau diberikan pertanyaan langsung dijawab, berarti dia nggak mikir sama sekali. Gitu. Ya. Jadi syaratnya itu ditanya harus ada dalil. Nah itu, petunjuk. Nah itu. Kalau ditanya ada ikannya nggak? Dia sudah paham syarat dalil tadi itu. Oh, ada. Kenapa? Ada tanda-tanda, ada air yang menggelembung. Kalau bahasa Jawa meruntusi. Nah, itu berarti ada ikannya. Begitu dikoras, benar. Ternyata ada ikan duyung. Cantik lagi kan? Kepalanya orang, bawahnya ekor. Mau antum? Ini kayak ikan duyung. Lagi? Cantik tapi bawahnya buntut dia, kata orang. Itu harus dibuktikan benar atau tidak ikan duyung tadi itu kan.
Kemudian untuk mengetahui sesuatu yang lampau, masa yang dahulu, ya kan? Nah itu, misalnya Rian ditanya, siapa nama ibu antum? Bu Ami. Bu Ami. Benar nggak antum anaknya Bu Ami? Hah? Kalau dari kakak benar. Dari kakak. Ya kan? Bener nggak itu ibu antum? Jangan-jangan bukan kan gitu kan? Kalau mirip-mirip bisa jadi itu bibi. Ternyata kita anak angkat dibesarkan oleh panti kan gitu. Kan pulang nih tanya, "Mak, ini benar nggak ini? Kamu ini ngaji di mana ya? Sesat gitu, itu tak boleh ngaji." Harus ada syarat dalil untuk mengetahui sesuatu yang akan datang. Contoh misalnya, sesuatu yang akan datang. Hari ini poligami enggak? Nah, coba ditanya, hari ini akan datang itu poligami enggak deh? Kan sesuatu yang akan datang kan? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kayaknya dari tampangnya nggak cocok. Apalagi laki-laki yang istiqomah. Tahu istiqomah? Ikatan suami istri, ikatan suami-suami takut istri di rumah. Istiqomah. Kamus baru. Nggak mungkin Pak Ustaz dia poligami. kan sesuatu yang akan datang. Nah, itu ya. Maka untuk mengetahui sesuatu yang gaib, baik tersembunyi, masa lampau akan datang, maka bisa nggak kita untuk mengetahui kebenaran? Syaratnya harus dengan dalil. Harus ada dalil. Sebelum ada dalil, jangan menjawab. Ya, di bawah samudra itu ada apa? Ada kerajaan Nyi Roro Kidul misalnya kan. Benar atau salah? Itu kan? Harus ada dalil. Buruk misalnya kan? Nah, itu yang kemarin kita bahas tadi itu kan. Kenapa kok disebut buruk? Memang zaman hari itu kendaraan yang paling kencang itu cuman kuda gitu dia. Kemudian yang bisa terbang itu burung, maka digabunglah kuda pakai sayap gitu dia. Imajinasi. Benar atau tidak tadi itu kan? Harus digali. Kemudian ketika setelah mengetahui dalil, apa yang dipertanyakan? Tentang penilaian dalil. Penilaian dalil itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, wajib. Itu ya. Wajib 3 kemungkinan. Wajib kebenarannya ya. Ini pemikiran yang abstrak ya. Jadi pemikiran yang pertama itu wajib akli, jaiz akli, dan mustahil akli. Itulah tentang penilaian dalil. Kalau yang pasti benar itu berarti dia tidak ada alternatif, maka dia pasti benar. Kalau jaiz akli ada alternatif jawaban, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, tak ada dalil, mustahil akli, pasti salah. Cuman itu saja penilaian dalil. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu harus syaratnya dengan dalil, dan penilaian dalil itu ada 3. Kita uji. Pemikiran tentang kebenaran abstrak, pemikiran tentang konsep, ide, aliran perbuatan. Ya, ini namanya berpikir mendasar, jernih. Ini namanya mustaniroh. Dia kalau pemikir yang kedua tadi, dia hanya bisa melihat di pertengahan, dalam, tapi hanya terlihat, cuman bisa melihat ikan. Tapi orang yang berpikir mustaniroh, dia bisa menembus sampai ke dasar. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan pemikiran tingkat 3 ini? Nah ini, bagaimana cara membedakan pemikiran tingkat 3? Ini nggak dimiliki, nggak akan diajarkan di fakultas-fakultas, itu nggak akan. Nah ini ya, kita uji coba. Contohnya tentang paham demokrasi. Kita bahas tentang demokrasi, karena sebentar lagi ada pesta
demokrasi, betul kan? Nah, itu kita kaji. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Tergantung kepada pertanyaannya. Apa yang ingin diketahui manusia terhadap sesuatu itu tergantung kepada pertanyaannya. Ya. Nah, ini misalnya jika pertanyaannya demokrasi itu apa? Apa jawabannya? Demokrasi itu adalah ini dia. Jawabannya demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Benar atau salah ini? Nah? Pertanyaannya demokrasi itu apa? Kemudian jawaban demokrasi ini oleh pemilik demokrasi dijawab. Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Benar atau salah? Benar. Karena ini dalilnya. Ya. Dalilnya itu adalah apa namanya? Wajib akli jawabannya. Karena dia pemilik apa namanya? Bentar, saya mau mengeluarkan PowerPoint dulu biar gampang nunjuk. Baik, ya. Jawabannya benar. Ya kan? Inilah jawabannya. Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Jawaban itu benar atau salah? Jika ada dalilnya, yaitu yang sesuai dengan penggagas paham demokrasi, makanya benar. Menurut Aristoteles, Montesquieu, John Locke, nah itu. Maka dia benar, itu. Ya, dianggap benar. Ini adalah pemikiran tingkat 2. Ini pemikiran tingkat 2. Ya. Nah. Bagaimana jika pertanyaannya diubah? Tadi kan pertanyaannya demokrasi itu apa? Kemudian pertanyaannya diubah. Apa itu? Paham demokrasi itu benar atau salah? Ayo. Salah. Salahnya di mana? Loh, kata orang demokrasi benar tadi itu. Jadi kan harus tahu kan? Harus dengan dalil. Kalau benar itu benarnya di mana? Kalau salah itu salahnya di mana? Di mana harus jelas. Jadi membenarkan sesuatu itu wajib benar, menjelaskan sesuatu itu juga wajib salah. Nggak ada keraguan sedikit pun. Kan kita ingin menggapai untuk mengetahui kebenaran pasti kan? Nah, ya. Nah, itu. Bagaimana kita bisa menilai benar salahnya? Contohlah yang lain. Nasionalisme nanti akan kita tuntaskan. Nasionalisme itu apa? Kemudian pertanyaannya, nasionalisme itu benar atau salah? Maka teori berpikir tingkat 3 itu masuk kepada pertanyaan. Kalau misalnya ada yang kuliah hukum di sini, yang hukum ada? Ya. Kalau di hukum itu kan dijelaskan, kalau kuliah hukum itu tentang demokrasi, ya kan? Dijelaskan semuanya. Coba antum tanya, kalau ditanya demokrasi itu apa, seluruh dosen pasti bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan diubah, demokrasi itu benar atau salah, Pak dosen? Bisa nggak dijawab? Nggak akan bisa. Supaya bisa gimana? Dia harus ikut kajian teori berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Baru dia bisa menjawab. Nah, gitu. Kalau enggak, dia tak akan bisa menjawab. Kemudian, membunuh itu apa? Membunuh itu benar atau salah? Membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain. Membunuh itu benar atau salah? Kemudian, perang itu apa? Perang itu benar atau salah? Terorisme itu apa? Terorisme itu benar atau salah? Nah, itu. Siapa ini?
George Bush. George Bush saja apa? Pening. Kenapa dia pening? Karena nggak ikut kajian teori berpikir. Makanya dia pening dia ini. Jawab ini dia. George Bush saja pening. Gitu. Makanya dia diajak, sudah dikontak, dia sudah ikut. Itu ya. Itu tadi perkara demokrasi, perkara politik. Kemudian kita bahas tentang bidang ekonomi. Nah itu. Contoh lain, bunga bank itu apa? Semua orang bisa menjawab. Iya kan? Bunga bank itu apa? Pertambahan dari nilai pokok. Itu namanya bunga. Tapi ketika pertanyaannya diubah, bunga bank itu benar atau salah? Nah, ini dia. Ya kan? Nah, itu. Ini teori berpikir tingkat 3. Kemudian leasing. Leasing itu apa? Leasing itu benar atau salah? Asuransi itu apa? Asuransi itu benar atau salah? Gadai itu apa? Benar atau salah? MLM itu apa? Multi level marketing. Pemasaran yang berjenjang. Ada offline dan downline. Ustadz kok tahu? Tahu dulu pernah di sini. Tahu dia downline, offline gitu. Multi level marketing, ya kan? Ketika ditanya multi level marketing itu benar atau salah? Untuk mengetahui apa tadi syaratnya? Harus dengan dalil. Penilaian dalil ada berapa? Ada 3. Nah itu. Lagi-lagi George Bush pening menjawab ini. Bagaimana menjawabnya? Pening lah dia akhirnya. Ya, garuk-garuk kepala. Kenapa? Dia nggak pernah ikut belajar teori berpikir. Siapapun dia akan nggak bisa jawab ketika ditanya benar atau salah. Tapi kalau ditanya bunga bank itu apa, semua orang bisa menjawab. Tapi ketika ditanya bunga bank benar atau salah, tidak semua orang bisa menjawab. Nah, ini perkara ekonomi. Ini contoh tentang ini cara mencapai pemikiran tingkat 3. Ini kita contoh pencuri. Pencuri itu kemudian ditangkap, kemudian diadili. Ketika diadili ini apa? Syarat diadili itu apa? Harus ada bukti, barang bukti. Kemudian saksi. Jadi diadili itu adalah prosesnya pembuktian dulu. Pembuktian itu baru vonis. Pembuktian itu ada benar atau salah, membuktikan benar atau salah. Maka harus ada dalil. Jadi untuk membuktikan benar atau salah, ya, atas vonis tadi itu harus ada barang bukti dan juga saksi. Baru dia dijatuhi vonis. Ternyata di vonis, ini pemikiran tingkat 2 tadi ya. Pembuktian tadi itu baru vonisnya, hukumannya 2 tahun penjara, baru masuk kepada teori berpikir tingkat 3. Hukuman 2 tahun penjara benar atau salah. Nah ini dia, ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan teori berpikir tingkat 2 dan tingkat 3. Pembuktian, kemudian vonis. Hukuman 2 tahun itu benar atau salah? Hah? Nah, dalilnya? Sabar dulu. Dalilnya. Jangan buru-buru membenarkan. Ya, kita uji. Nah, ini kita uji. Ya. Tentu harus ada dalil. Dalil itu ada namanya argumentasi. Tentu harus ada pertanyaan. Mengapa harus dihukum 2 tahun penjara? Apa jawabannya? Kan untuk mencari kebenaran kan? Karena pasal. Hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah? Hukuman 2 tahun penjara itu benar. Ya kan? Kata Ucok tadi benar. Tentu, ya. Kenapa benar? Dalilnya mana? Kayaknya untuk mengetahui kebenaran harus ada dalil. Harus ada
paham syarat dalil. Hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah? Jika benar, dasarnya apa? Dasarnya apa hukuman 2 tahun penjara? Kok dikatakan benar? Tadi karena pasal. Nah ini, dasarnya adalah pasal menurut KUHP. Wah, itu kan. Sudah cukup? Kan harus ada pembuktian dalil kan? Untuk mencapai kebenaran yang mutlak. Teori berpikir tingkat 3. Berarti harus ada pertanyaan lagi. Dasarnya adalah menurut KUHP. Nah, KUHP itu benar atau salah? Mengapa harus mendasarkan KUHP? Mendasarkan KUHP itu benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Kata dia benar. Nah itu 2 tahun penjara menurut dia benar karena landasannya KUHP, ya kan? Kemudian mendasarkan KUHP itu benar atau salah? Kata hakim benar. Ini kan jawaban hakim. Benar kata hakim, ya kan? Nah itu. Jika benar dasarnya apa? Kalau tadi dasarnya KUHP. Kemudian sekarang itu dasarnya undang-undang peradilan. Sudah cukup? Kan kita ingin mengetahui kebenaran. Berarti harus dalilnya harus selesai, harus sampai selesai. Dasarnya adalah KUHP. Mengapa harus mendasarkan KUHP? Benar atau salah? KUHP tadi itu. Kata dia benar. Mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya kata hakim undang-undang 45. Ini stres hakimnya. Ini bisa gila ini kalau ditanya begini. Ya kan? Bisa gila hakimnya. Jadi besok kalau ada teman pengacara dia harus berani nanyakan ini. Stres dia. Nah, dasarnya katanya Undang-Undang 45. Sudah cukup? Belum. Sudah puas akal? Belum. Harus sampai memuaskan akal. Nah, mengapa harus mendasarkan pada Undang-Undang 45? Menurut itu benar atau salah? Mendasarkan pada Undang-Undang 45 itu benar kata hakim. Sudah cukup? Belum, harus ada pertanyaan. Jika benar, dasarnya apa? Itu tak lama dia minta ganti hakimnya nih kalau gini. Dasarnya apa? Mendasarkan Undang-Undang 45 itu benar atau salah? Ya kan? Jika benar, dasarnya apa? Katanya dasarnya Pancasila. Yang hari ini menjadi jualan politik. Sekaligus untuk menggebuk lawan politik. Ini yang paling ampuh. Ya kan? Nah itu, cuman slogan saja. Katanya dasarnya Pancasila, mendasarkan Undang-Undang 45 itu karena dasarnya dari Pancasila. Ya kan? Mengapa harus mendasarkan pada Pancasila? Gimana hakim menjawab itu? Hakim ini dia sudah ikut teori berpikir tingkat 2, dia bisa jawab ini. Mendasarkan pada Pancasila itu benar atau salah? Kata hakim, mendasarkan pada Pancasila itu benar. Wah, ini cara berpikir dia mendalam ini, bisa terus menjawab. Sudah cukup? Belum. Jika benar dari Pancasila itu dasarnya apa? Bisa jawab hakim? Bisa. Wah, hakim cerdas, hakim pinter bisa. Dasarnya dari kesepakatan para pendiri negara. Keren hakim ini kan. Siapa hakimnya ini? Kok bisa jawab dia? Nah, mengapa harus mendasarkan pada pendiri negara? Apa jawab hakim? Mendasarkan pada pendiri negara itu benar atau salah? Bisa nggak jawab hakim itu? Mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Nah, benar itu dasarnya apa? Namanya untuk mengetahui kebenaran. Nah, ini teori berpikir tingkat 3. Sebelumnya dalam pertemuan saya katakan
mengkaji Islam itu harus sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Sampai tak ada lagi pertanyaan, sudah mentok. Sudah puas dia. Itu namanya kebenaran. Kalau masih ada pertanyaan berarti belum selesai. Katanya mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Jika benar itu dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Woi, keren hakim ini kan. Gimana kuliahnya nih? Mengapa harus mendasarkan pada nilai luhur bangsa? Mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar atau tidak? Benar atau salah? Katanya benar. Mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar. Jika benar itu dasarnya apa? Hah? Dasarnya adalah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai keringatan dia. Sudah sampai sini mulai keringatan. Sudah mulai habis argumentasinya. Mengapa harus mendasarkan pada nenek moyang? Hah? Mendasarkan pada nenek moyang itu benar atau salah? Hari ini kan mulai itu kan. Udahlah kita ikut agama nenek moyang kita saja. Tapi dia nggak jelas nenek moyang yang mana. Hah? Jangan-jangan nenek moyang kita tunggulak metung nanti kan gitu. Mendasarkan pada nenek moyang itu benar atau salah? Katanya benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah dari nenek moyangnya lagi. mulai tak punya argumen tak bisa jawab dia. Nah, kemudian ditanya lagi. Kenapa mendasarkan pada nenek moyang? Nenek moyangnya itu dari mana? Dari nenek moyang. Nanti akan jawabannya nenek moyang. Selesai di situ, selesai. Batas pemikirannya hanya di level kedua. Nah, sudah keringatan, tak bisa lah lagi. Jadi untuk menjawab tadi itu, maka dia harus ikut kajian teori berpikir level ketiga. Itu ya. Nah, insya Allah nggak perlu mendapatkan gelar doktor di luar sana. Dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi dari mana? Oh, itu. Sudah tak tahu menjawab. Nah, ini dia. Akan berhenti sampai pertanyaan apa? Ketika dia katakan dari nenek moyangnya sampai berhenti di mana? Nggak akan pernah selesai. Nenek moyang. Puas nggak? Nggak jelas. Nah, ini. Dia sampai berhenti pertanyaan itu ketika masuk dari mana asal manusia, dari mana asal muasal manusia, alam dan juga kehidupan. Nah, ini barulah bisa mengetahui kebenaran tadi itu. Putusan 2 tahun tadi. Kok berat kali ngaji Pak Ustadz ya? 2 tahun kok sampai ke sini. Namanya untuk mengetahui kebenaran. Nah, disinilah kita akan menemukan kebenaran tadi itu. Ya, dari mana asal muasal manusia. Ya kan? Alam, kehidupan, ya. Ini berpikir mendasar, butuh pemikiran yang cemerlang, mustaniroh. Nah, itu ya. Ini. Nah, dari mana asal muasal manusia, alam dan juga kehidupan ini? Makanya jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan masuk dalam pertemuan selanjutnya membahas, memecahkan akidah satu. Min aina, dari mana asal muasal manusia, alam dan juga kehidupan. Maka teori berpikir ke tingkat 3 ini untuk memecahkan akidah. Ini namanya disebut dengan akidah akliyah. Gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menemukan jawaban yang pasti benar untuk mengetahui sesuatu yang gaib tadi itu. Yang maha gaib itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita cari tahu Tuhan kita itu siapa? Benarkah namanya Allah? Allah itu ada atau tidak? Harus dikaji. Bisa enggak tanpa berpikir untuk menemukan itu?
nggak bisa. Maka harus dengan berpikir. Dari mana dalilnya? Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam proses mencari Tuhannya, berpikir. Nah, inilah syarat dalil. Jadi kita mengkaji akidah di sini menggunakan dua dalil akli dan juga dalil nakli. Tapi yang diutamakan itu adalah dalil akli. Kita berpikir dulu, baru nanti menggunakan dalil nakli, Al-Quran dan juga as-sunnah, untuk mengetahui dari mana asal muasal manusia, alam dan juga kehidupan. Gitu ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita tutup majelis kita sharing session. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, tafadhal. Ayo ditanya. Kenapa nggak ada yang bertanya? Paham berarti ya? Paham atau bingung? Mudah-mudahan paham. Kalau bingung, tak usah takut, tak usah khawatir, tetap saja datang. Ya, insya Allah kebingungan itu akan terjawab dengan kita terus istiqomah menghadiri majelis ilmu. Karena semuanya kebingungan itu akan ada jawabannya di setiap pertemuan majelis kita. Makanya jangan kemana-mana. Baik, mungkin nanti bisa kita sambung diskusi kita tutup majelis kita supaya bisa sambil ngopi ya, biar bisa enak diskusinya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tasbih ke pertutup majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.